Jenderal Perang KKB yang diamankan dalam operasi ini bukan figur sembarangan. Ia dikenal di internal kelompok sebagai pengendali lapangan, penghubung antar sel, sekaligus penentu arah aksi bersenjata. Berbeda dengan anggota KKB pada umumnya, sosok ini tidak sering muncul di garis depan. Perannya lebih banyak berada di balik layar, mengatur pergerakan, menentukan target, dan memastikan rantai komando tetap berjalan. Menurut aparat keamanan, Jenderal Perang ini telah lama masuk dalam daftar buronan prioritas. Namanya kerap muncul dalam berbagai laporan gangguan keamanan, mulai dari pengaturan penyergapan, distribusi logistik, hingga perekrutan anggota baru. Ia memiliki pengaruh kuat bukan karena pangkat formal, tetapi karena penguasaan informasi dan jaringan. Dalam struktur KKB, figur seperti ini memegang peran krusial. Tanpa dirinya, kelompok besar akan terpecah menjadi unit-unit kecil yang bergerak tanpa arah jelas. Itulah sebabnya, penangkapannya menjadi lebih menentukan dibandingkan pembubaran satu atau dua kelompok bersenjata di lapangan. Sumber penyelidikan menyebutkan bahwa Jenderal Perang KKB ini dikenal sangat berhati-hati. Ia jarang menggunakan alat komunikasi terbuka, sering berpindah lokasi, dan hanya berinteraksi dengan lingkaran terbatas. Namun justru pola itulah yang akhirnya menjadi celah. Pergerakan yang terlalu teratur dan kontak yang terlalu selektif membuat jejaknya bisa dipetakan dalam jangka waktu panjang. Saat operasi berlangsung, Jenderal Perang tersebut berada di wilayah yang ia anggap aman, wilayah perbukitan yang selama ini menjadi tempat berlindung favorit KKB. Tidak ada tanda-tanda perlawanan besar saat penangkapan dilakukan. Fokus utama aparat adalah memastikan target diamankan hidup-hidup untuk proses hukum dan penggalian informasi lanjutan. Penangkapan ini langsung memicu kepanikan di internal KKB. Beberapa anggota yang sebelumnya masih bertahan di sekitar wilayah operasi memilih memutus kontak dan berpencar. Ada yang meninggalkan senjata, ada yang memutuskan turun gunung, ada pula yang menghilang ke wilayah yang lebih dalam dan sulit dijangkau. Proses hukum terhadap Jenderal Perang KKB berjalan relatif cepat. Dalam persidangan, ia dinyatakan bersalah atas berbagai tindak pidana keamanan dan dijatuhi hukuman 20 tahun penjara. Vonis ini dipandang sebagai pesan tegas bahwa posisi pimpinan tidak memberikan kekebalan hukum, justru memperberat tanggung jawab pidana. Aparat keamanan menilai bahwa dampak terbesar dari vonis ini bukan hanya pada individu yang bersangkutan, tetapi pada psikologi jaringan KKB secara keseluruhan. Selama ini, banyak anggota percaya bahwa pimpinan mereka tidak tersentuh. Anggapan itu runtuh seketika ketika Jenderal Perang mereka ditangkap hidup-hidup dan dijatuhi hukuman panjang. Di lapangan, situasi pasca penangkapan menunjukkan perubahan signifikan. Aktivitas KKB menurun, komunikasi melemah, dan pergerakan menjadi lebih sporadis. Tidak ada figur yang langsung mampu menggantikan peran Jenderal Perang tersebut dalam waktu singkat. Kekosongan kepemimpinan ini menciptakan ketidakpastian internal yang berbahaya bagi keberlangsungan kelompok. Meski demikian, aparat keamanan tetap menyadari satu hal penting. Penangkapan satu tokoh kunci tidak otomatis mengakhiri konflik. Jaringan KKB masih ada, dan potensi munculnya figur baru tetap terbuka, terutama jika tekanan keamanan tidak diimbangi dengan pendekatan hukum dan sosial yang konsisten. Karena itu, operasi ini dinilai bukan sebagai akhir, melainkan sebagai titik kritis dalam upaya penegakan keamanan di Papua. Titik di mana negara menunjukkan bahwa siapapun yang memegang senjata dan melanggar hukum akan berhadapan dengan proses yang sama, penangkapan, pengadilan, dan hukuman. Namun pertanyaan berikutnya mulai mengemuka di kalangan pengamat dan aparat. Hanya beberapa jam setelah operasi Kopassus berhasil mengamankan Jenderal Perang KKB, laporan dari lapangan mulai berdatangan. Banyak anggota KKB yang sebelumnya berada di wilayah operasi memilih untuk melarikan diri ke lereng terjal, hutan lebat, dan lembah sempit, meninggalkan senjata, logistik, dan peralatan komunikasi. Keputusan ini tidak spontan, melainkan hasil tekanan psikologis yang sangat terstruktur dari 8 personel Kopassus yang secara cermat mengendalikan situasi. Sumber intelijen menyebutkan bahwa ketakutan akan penangkapan berikutnya menjadi faktor utama kepanikan. KKB mulai kehilangan koordinasi internal. Sinyal radio yang biasanya digunakan untuk komunikasi antar sel mendadak hilang atau terganggu.
Banyak anggota yang memutuskan jalur komunikasi sendiri, sementara yang lain mencoba kembali ke wilayah asal mereka secara sporadis, tanpa strategi atau perlindungan yang jelas. Selain itu, laporan dari unit udara dan drone intelijen menunjukkan bahwa fragmentasi kelompok mulai terlihat dalam 24 jam pertama. Beberapa sel yang sebelumnya beroperasi di bawah Komando Jenderal Perang mulai bergerak secara mandiri, saling terputus, dan kehilangan kemampuan koordinasi. Aparat keamanan menilai bahwa efek psikologis ini sama pentingnya, bahkan lebih efektif dibandingkan konfrontasi fisik besar-besaran. Dalam beberapa titik perbukitan, anggota KKB yang mencoba melawan dihadapi minimal pasukan Kopassus, tetapi sebagian besar memilih mundur cepat tanpa kontak. Keputusan ini mencerminkan kesadaran bahwa struktur komando mereka telah runtuh. Sebagian besar anggota bahkan menyadari bahwa pimpinan mereka sudah tidak bisa melindungi mereka, dan resiko tertangkap menjadi lebih nyata daripada potensi keberhasilan melawan aparat. Sementara itu, masyarakat setempat melaporkan aktivitas militer yang meningkat. Aparat keamanan melakukan patroli tambahan, memantau pergerakan anggota KKB yang tercerai-berai, dan menyiapkan jalur pengamanan untuk memastikan area yang sempat dikuasai KKB kembali aman. Strategi ini menekankan pemulihan kontrol wilayah tanpa menciptakan konflik baru. Dalam perspektif hukum, penangkapan Jenderal Perang KKB dan vonis 20 tahun penjara mengirimkan sinyal tegas bagi anggota yang tersisa. Perlawanan bersenjata tidak akan berakhir dengan kemenangan, dan hukum negara berlaku bagi siapapun, termasuk pimpinan tertinggi. Aparat keamanan menilai bahwa tindakan hukum yang cepat dan tegas ini penting untuk memutus mata rantai budaya impunitas yang sebelumnya menjadi alasan utama keberanian KKB. Namun, dampak sosial dan psikologis di lapangan tidak bisa diabaikan. Fragmentasi internal KKB memicu ketidakpastian tinggi di kalangan anggota yang tersisa. Ada yang mencari figur pengganti, ada yang menimbang untuk menyerahkan diri, dan ada yang mencoba menyeberang ke wilayah baru. Kondisi ini menciptakan periode rawan di mana aparat keamanan harus tetap waspada terhadap potensi konflik lokal atau insiden sporadis. Selain itu, analisis pakar keamanan menunjukkan bahwa keberhasilan operasi kecil ini membuka pola baru dalam penegakan hukum dan strategi kontrterorisme. Menggunakan jumlah personil minimal untuk memaksimalkan efek psikologis terbukti lebih efektif daripada pengerahan besar-besaran yang rawan terdeteksi. Pendekatan ini dinilai bisa menjadi model bagi operasi-operasi berikutnya, terutama di medan ekstrim seperti perbukitan Papua. Meski demikian, pertanyaan utama tetap muncul. Apakah ketakutan dan kekacauan yang ditimbulkan sementara ini cukup untuk melemahkan KKB secara permanen, atau hanya menunda aksi mereka sebelum muncul figur baru yang lebih ekstrim dan sulit dikendalikan? Aparat keamanan menekankan bahwa kunci berikutnya adalah pemantauan intensif dan strategi hukum berkelanjutan, agar keberhasilan penangkapan Jenderal Perang KKB tidak hanya bersifat simbolik, tetapi mampu menciptakan stabilitas jangka panjang di wilayah yang selama ini menjadi basis konflik. Jenderal Perang KKB yang diamankan dalam operasi ini bukan figur sembarangan. Ia dikenal di internal kelompok sebagai pengendali lapangan, penghubung antar sel, sekaligus penentu arah aksi bersenjata. Berbeda dengan anggota KKB pada umumnya, sosok ini tidak sering muncul di garis depan. Perannya lebih banyak berada di balik layar, mengatur pergerakan, menentukan target, dan memastikan rantai komando tetap berjalan. Menurut aparat keamanan, Jenderal Perang ini telah lama masuk dalam daftar buronan prioritas. Namanya kerap muncul dalam berbagai laporan gangguan keamanan, mulai dari pengaturan penyergapan, distribusi logistik, hingga perekrutan anggota baru. Ia memiliki pengaruh kuat bukan karena pangkat formal, tetapi karena penguasaan informasi dan jaringan. Dalam struktur KKB, figur seperti ini memegang peran krusial. Tanpa dirinya, kelompok besar akan terpecah menjadi unit-unit kecil yang bergerak tanpa arah jelas. Itulah sebabnya, penangkapannya menjadi lebih menentukan dibandingkan pembubaran satu atau dua kelompok bersenjata di lapangan. Sumber penyelidikan menyebutkan bahwa Jenderal Perang KKB ini dikenal sangat berhati-hati.
Ia jarang menggunakan alat komunikasi terbuka, sering berpindah lokasi, dan hanya berinteraksi dengan lingkaran terbatas. Namun justru pola itulah yang akhirnya menjadi celah. Pergerakan yang terlalu teratur dan kontak yang terlalu selektif membuat jejaknya bisa dipetakan dalam jangka waktu panjang. Saat operasi berlangsung, jenderal perang tersebut berada di wilayah yang ia anggap aman, wilayah perbukitan yang selama ini menjadi tempat berlindung favorit KKB. Tidak ada tanda-tanda perlawanan besar saat penangkapan dilakukan. Fokus utama aparat adalah memastikan target diamankan hidup-hidup untuk proses hukum dan penggalian informasi lanjutan. Penangkapan ini langsung memicu kepanikan di internal KKB. Beberapa anggota yang sebelumnya masih bertahan di sekitar wilayah operasi memilih memutus kontak dan berpencar. Ada yang meninggalkan senjata, ada yang memutuskan turun gunung, ada pula yang menghilang ke wilayah yang lebih dalam dan sulit dijangkau. Proses hukum terhadap jenderal perang KKB berjalan relatif cepat. Dalam persidangan, ia dinyatakan bersalah atas berbagai tindak pidana keamanan dan dijatuhi hukuman 20 tahun penjara. Vonis ini dipandang sebagai pesan tegas bahwa posisi pimpinan tidak memberikan kekebalan hukum, justru memperberat tanggung jawab pidana. Aparat keamanan menilai bahwa dampak terbesar dari vonis ini bukan hanya pada individu yang bersangkutan, tetapi pada psikologi jaringan KKB secara keseluruhan. Selama ini, banyak anggota percaya bahwa pimpinan mereka tidak tersentuh. Anggapan itu runtuh seketika ketika jenderal perang mereka ditangkap hidup-hidup dan dijatuhi hukuman panjang. Di lapangan, situasi pasca penangkapan menunjukkan perubahan signifikan. Aktivitas KKB menurun, komunikasi melemah, dan pergerakan menjadi lebih sporadis. Tidak ada figur yang langsung mampu menggantikan peran jenderal perang tersebut dalam waktu singkat. Kekosongan kepemimpinan ini menciptakan ketidakpastian internal yang berbahaya bagi keberlangsungan kelompok. Meski demikian, aparat keamanan tetap menyadari satu hal penting. Penangkapan satu tokoh kunci tidak otomatis mengakhiri konflik. Jaringan KKB masih ada, dan potensi munculnya figur baru tetap terbuka, terutama jika tekanan keamanan tidak diimbangi dengan pendekatan hukum dan sosial yang konsisten. Karena itu, operasi ini dinilai bukan sebagai akhir, melainkan sebagai titik kritis dalam upaya penegakan keamanan di Papua. Titik di mana negara menunjukkan bahwa siapapun yang memegang senjata dan melanggar hukum akan berhadapan dengan proses yang sama, penangkapan, pengadilan, dan hukuman. Namun pertanyaan berikutnya mulai mengemuka di kalangan pengamat dan aparat.